Juga tidak perlu dibatasi. Oke, terima kasih Dimas. Nah, hari ini Bu Tuta akan menjelaskan terkait langkah menulis puisi. Karena kemarin kita sudah selesai analisis, sudah selesai mencermati tentang unsur batin dan unsur fisik dalam puisi modern, maka kita sebenarnya sudah bisa mulai langsung ke antologi puisi. Tetapi karena kita belum pernah mencermati langkah menulis puisi yang baik dan benar itu seperti apa, maka hari ini kita akan mengarah dulu ke sana. Baru nanti Bu Tuta di pertemuan berikutnya akan menjelaskan terkait antologi puisinya, gitu ya. Nah, masih ingat nggak tentang citraan dan majas? Coba kita lihat, masih ingat nggak tentang citraan dan majas? Karena itu merupakan salah satu syarat untuk menulis puisi supaya terbangun suasananya. Coba join dengan kode yang ada di sana ya. Ada yang kesulitan join? Berarti ini yang tidak masuk Rio sama siapa? Guys, yang tidak masuk Rio sama siapa? Dayana ya? Apakah ada kabar masuk atau tidak? Ada nggak Bunda tuh? Dayana. Sudah bisa dimulai? Halo guys, sudah bisa dimulai? Oke, kita mulai ya. Ada yang belum selesai area sini? Ara udah selesai? Sudah. Joel belum selesai? Ini lagi Bu. Oke, yang sebelah sini siapa yang belum selesai? Oke, siapa ini? Nah, ini isinya tentang puisi semuanya ya. Kalau kemarin kan latihan yang kita berikan itu beberapa tidak membuka kalimat puisi supaya kita lebih mudah mencerna dulu terkait citraan dan majasnya. Ini kita langsung kontekskan ke dalam puisi. Kala terdengar rintihan diri mengandung citraan. Benaran dong. Ada yang salah klik tadi. Kenapa mengandung citraan pendengaran? Terdengar apa? Oke. Lanjut. Dari anak kecil yang berlari-lari mengandung citraan penglihatan ya. Kenapa penglihatan bisa menjelaskan? Siapa yang berlari? Berlari bisa dilihat ya. Oke. Sabarlah, relakan, kuatkan hati, berserah dirilah pada Ilahi. Kemarin penjelasan majas alegori gimana? Gimana Chandra? Berkelanjutan, terdapat rincian. Oke. Ada yang salah nggak ya yang bagian ini? Silahkan diingat-ingat ya. Sebuah vibrasi yang diletupkan lava. Ini kira-kira tentang apa sih? Sebuah vibrasi yang diletupkan lava. Apa itu tentang apa sih? Sebuah vibrasi yang diletupkan lava. Lava itu apa? Lava itu di mana sih bisa ditemuinya? Gunung berapi. Oke. Berarti mengandung citraan visual ya. Lagi. Dari udara tercium harum sulfur mengandung citraan. Sulfur itu yang seperti apa? Ya, kalau misalkan kamu pakai obat jerawat ya kan, yang perempuan-perempuan ya, kalau pakai obat jerawat itu kan mengandung sulfur ya. Nah, berarti kita meskipun tidak naik gunung, tetapi kita sudah tahu sulfur itu aromanya seperti apa. Berarti mengandung citraan aroma ciuman. Oke. Berikutnya lagi, sesudah laut Tuhan murka mengandung majas. Ini yang murka Tuhan atau laut? Laut. Oke, yang bisa murka mestinya makhluk hidup ya. Maka disebut sebagai personifikasi. Berikutnya lagi, hanya ratapan menggetar bumi mengandung majas. Ratapan bisakah menggetarkan bumi?
Berarti Chandra harus bisa menyusun satu kalimat sebagai awalan di puisi dengan tema tertentu itu. Kemudian Dimas harus bisa melanjutkan dari kalimatnya Chandra. Lanjut lagi sampai dengan yang terakhir. Itu berarti ada 6 larik ya kan? 6 larik. Tetapi karena satu siswa mendapat tugas 2 larik, otomatis 2 kali putaran. Putaran pertama, putaran kedua, dan harus nyambung ya. Oke, harus nyambung. Jadi, misalkan ada pertanyaan, Bu Tuta, ini jadinya berapa bait? Ya bebas, yang penting kan 12 larik. Kamu membuat 3 bait, kamu membuat 2 bait, kamu mau membuat 4 bait juga silakan, karena ini konsepnya adalah puisi modern yang baitnya atau lariknya tidak ditentukan. Paham konsepnya? Ada pertanyaan? Paham nggak konsepnya? Paham ya? Oke, kalau gitu Chandra atau Dimas yang di depan ini kan kita tolong bagikan satu manila ini ke teman-teman di kelompok lain. Syarat yang pertama adalah handphone, laptop, iPad kalian taruh di tengah. Boleh searching, dan boleh searching. Ayo taruh di tengah, Laptopnya diselip dulu, ditutup. Tidak boleh ada gadget yang dipakai searching. Oke, dikumpulkan laptopnya. Oke, sudah dikumpulkan di satu tempat di meja. Berikutnya lagi, yang kita jelaskan, dengarkan. Ya. Oke, dengarkan di sini ya. Instruksi berikutnya adalah tidak ada searching dari gadget atau searching dari buku. Jadi close book dan close gadget. Yang berikutnya, tadi ada yang bertanya, Bu, berarti ini harus bagaimana sih yang dibahas? Loh, boleh dari segi apapun yang dibahas. Kalau gempa bumi kejadiannya pas gempanya, misalkan Dimas dan Chandra adalah objek yang ingin diceritakan. Chandra, waktu terjadi gempa bumi, kau bersembunyi di mana, Chandra? Aku mencari-cari. Ayo kasih Chandra, misalkan seperti itu. Itu juga boleh. Atau pasca kejadiannya. Pasca kejadiannya berarti sudah ada runtuhan misalkan ya. Kemudian di pengungsian atau terjadi di lapangan di mana dibuat kalimat itu juga boleh. Paham nggak konsepnya? Paham? Ya, ini waktunya 12 menit. Otomatis satu orang mendapat
Mutiara jiwa bertebaran ke sana kemari. Teriakan insan mengguyur hati. Melihat banyak rasa gugur dalam dan mati. Berlindung di naungan ibu, pelipur lara dan seni. Raja tercinta telah sirna, Tinggallah kenangan semata. Tak ada yang tersisa. hanya aku dan Lara. Berpura-pura namun pilu akan perginya mereka menitip rindu. Di situ, di tempat itu. Jadi ceritanya adalah, iya, pertama adalah kita mendapatkan tema tsunami. Terus kita tuh mikir, karena kita bingung kalau misalnya kita bikin puisi untuk menggambarkan kondisi tsunami-nya. Jadi kita membuat puisi tentang kayak setelah tsunami itu terjadi. Nah, Jadi itu di situ itu ceritanya tuh tentang ada anak yang merantau gitu, terus tiba-tiba dikabarin kalau ternyata tempat kelahirannya itu ada tsunami. Jadi dia tuh kayak sedih banget gitu guys. Karena dari situ iya ditinggal keluarga, terus dia tuh berharap bisa berlindung di naungan ibunya gitu. Oke, terima kasih kelompok tsunami. Boleh kembali ke bawah dulu ya? Di bawah dulu. Oke, di bawah dulu. Berikutnya, ada yang mau lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ketika kamu ke kantin seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, Bu Ning mau pinjem cawan gitu kan nggak mungkin ya. Nanti kita pasti mau pinjem gelas kan gitu. Nah jadi kata-kata sehari-hari dan kata-kata di dalam puisi itu memang cukup dibedakan. Bisa menyimpulkan dari puisi berantai hari ini? Bisa ya. Tentu saja nanti ketika kita akan menyusun antologi puisi sesuai tema yang Bu Tuta tentukan, harus observasi dulu. Dari mana observasinya? Bisa dari berbagai media cetak dan juga digital. Nanti Bu Tuta akan berikan contoh-contoh antologi puisi, kemudian contoh-contoh yang juga diterbitkan dalam bentuk digital. Itu ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau diam berarti tidak ada ya. Ini ya yang harus kita lakukan di pertemuan berikutnya. Tema itu nanti dari Bu Tuta sesuai dengan 10.1 sampai dengan 10.7. Kemudian kita observasi dulu dari tim yang sudah ada. Tema itu diturunkan ke dalam bentuk yang seperti apa, baru observasi. Unsur pembangun puisi yang digunakan mau apa? Tadi juga Bu Tuta lihat sudah ada tuh beberapa majas, bagai-bagai, kemudian hiperbola, simile, paradoks tadi juga ada. Terus menyunting. Jadi kalau sudah di draft seperti itu harus disunting. Disunting dari mana? Plagiarismenya. Apakah kita plagiarisme itu kadang tidak disengaja ya? Apakah kita terbayang-bayang dari lagu? Apakah kita terbayang-bayang dari tulisan orang lain dan lain sebagainya? Kemudian mengembangkan
juga tercetak. Begitu? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, minta tolong nanti buku kalian boleh dibawa ke kelas. Kemudian yang bentuk manila ini, kuisnya yang sudah ada bisa dikumpulkan ke buku kita ya. Ditaruh di depan sini aja, di kursi depan. Spidolnya juga ditaruh di meja di depan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau enggak kita akhiri. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih untuk hari ini sudah belajar menulis puisi dari puisi berantai. Kita kembali ke kelas, dilanjutkan dengan